Halo, willkommen. Selamat datang di channel Dini and Juju. Halo Hai semuanya, ketemu lagi dengan Dini and Juju. Juju Juju and and Dini. Dini. Aku mau tebak-tebakan, Din. Oke. Apa kamu tebak ya? Kamu tebak. Lempar kode sembunyi hati. Katanya lempar batu sembunyi tangan baju. Iya, adanya lempar batu sembunyi tangan, tapi ini lempar kode sembunyi hati. Apa coba? Berarti dia kode-kodean gitu sama temennya. Iya, kode-kodean, tapi pura-pura Pura-pura nggak suka. Padahal suka. Pura-pura nutupin perasaannya lah, hatinya disembunyikan. Apalagi sih kalau bukan Friendzone. friendzone. Mungkin di antara teman-teman yang nonton saat ini lagi terjebak di kondisi friendzone. Iya. Kalau aku dulu sukanya main game zone. Oh iya, time zone Oh iya, kali, sorry. time zone. Astagfirullah. Iya bener. Aku sukanya boy zone dulu. Oh. Beda lagi ya itu ya. Itu boy band teman-teman. Oke, jadi friendzone itu sebenarnya Apa sih? adalah ada menurut kamus dulu ya. Oke, aku tadi lihat di Cambridge Dictionary baju. Ada friendzone as a noun, friendzone as a verb gitu. Tuh dengerin tuh guru bahasa Inggris nih jelasin nih, ada verb, ada noun. Noun itu kata benda kan. Nah, Noun, kalau noun apa teh? noun itu apa baju artinya? Apa? Oh, apa ya? Noun? Apa? Nggak kelar-kelar ntar. Nah, Jadi artinya friendzone itu apa, Din? sebagai kata benda dia itu adalah state atau satu kondisi ketika kamu itu dalam pertemanan tetapi salah satu dari kalian Naksir. Nah, itu as a noun atau sebagai kata benda. Tapi kalau as a verb, jadi ini gini baju. Kayak misalnya dia mengumpat gitu ya. Misalnya SH bintang-bintang bintang T gitu ya. Terus dari gitu, he friendzone me gitu. Maksudnya adalah dia ingin berteman saja. Dia tidak ingin ada perasaan khusus lain gitu. Nah, itu friendzone as a verb gitu. Oh gitu. Tapi ngomong-ngomong, ada nggak sih yang namanya terjebak dalam friendzone itu seperti apa sih contohnya? Kadang kan teman-teman tuh ada tuh ya. Mungkin kalian atau kita pernah mengalami itu, pernah berteman, kemudian Suka. ada perasaan, suka. Perasaannya itu perasaan yang seperti apa? Perasaannya itu Rasa ingin memiliki maksudnya ya. kayak kangen band baju ada Iya, liriknya rasa ingin memiliki. Lagunya zaman dulu tapi lupa gimana nadanya. Jadi misalnya nih baju cowok aku Ya, cewek misal terus ini misalnya terus habis itu kita kan temenan udah lama misalnya udah kenal udah lama udah sering ketemu Udah sering jalan, udah sering jalan curhat-curhatan. sama-sama iya curhat-curhatan Udah gitu tahu kan. kebiasaannya juga. Benar, udah tahu kebiasaan, udah tahu rumahnya lah segala macam gitu-gitu. Nah, terus one day in a way ada, ya kok kepikiran terus ya. Ada gitu. percikan-percikan. Iya, ada butterflies in stomach gitu-gitulah. Ada kupu-kupu di dalam perut gitu. Iya. Gimana masuknya Ada juga nggak ada tahu deh. tanda-tanda love itu pada terbang-terbang gitu kan. Iya, kayak gitu. Nah, itu gitu. Jadi itu tuh yang maksudnya friendzone tuh kayak gitu. Tapi Iya. bukan berlaku di satu sisi aja. Misalnya dia juga memiliki tanda-tanda itu berarti ya dia yang terjebak friendzone. Tapi kalau menurut definisi yang saya baca tadi ya, sebenarnya kalau yang disebut friendzone itu yang salah satunya aja. Oh, salah satunya Iya, aja. satunya. Tapi kan bisa berlaku untuk dua belah pihak maksud Iya aku. sebenarnya bisa, tapi yang satunya kayak nggak berusaha untuk nggak ngaku, berusaha menutup-nutupi gitu, Iya, karena jadi udah nyaman menjadi teman. Nah yang dimaksud dengan terjebak itu karena kalau mereka mengakui itu, salah satu di antara mereka mengakui perasaannya, takutnya si yang satunya ini ternyata nggak ada rasa sama sekali, Betul. akhirnya mereka nggak jadi temenan, jadi awkward, jadi bubar, malah bisa jadi musuhan. Yes. Nah, kalau yang seperti ini nih terjebak namanya karena kalau mau ngaku dia bakalan kehilangan, kalau nggak ngaku dia tersiksa sendiri ya nggak sih? Betul. Gitu. Yes. Ada kayak gitu juga. Terus kalau baju pernah nggak? Kamu aja yang cerita. Katanya kamu sering tuh ngalamin friendzone Nggak tuh. sering. Tapi pernah di orang yang sama dan itu tuh Berulang-ulang. Iya, Oh my dua kali God. sih, dua kali gitu. Ayo gimana ceritanya, seru nih, pengen dengerin aku, Din. Ayo, Din. Jadi itu gimana ya? Agak aku takut ntar kalau misalnya dia denger ger lagi gitu. Gimana ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga. Jadi tuh dulu pernah ini teman aku
dari SMA sih Baju. Mm-mm. Kita kenal udah lama banget. Aku kenal dia udah how many years? More than 10 years Baju. Wow. 12 sih. Ya 12 tahunan gitu kita udah It's a tahu long gitu. time. It's very long time gitu to know each other. Nah, yang pertama kan itu 2 kali ya. Emang nggak pinter banget aku ya. Terus emang belum jodoh aja kali ya. Jadi tuh yang pertama itu pas mau lulus SMA gitu. Udah lulus atau mau lulus aku lupa. Pokoknya di sekitaran period itu gitu. Nah, nggak tahu gimana kita tuh pergi gitu kan. Terus ada mampir ke sekolah SMA juga. Nah, setelah itu tuh di sekolah tuh aku lupa. Ada waktu tuh aku cuma sama dia aja gitu. Terus di situ aku bilang Maju. Kamu ngaku ke dia kalau Iya. kamu ada perasaan sama Iya, dia. iya. Ih, luar biasa milenial. Tepuk tangan monyet-monyet loh. Terus dia bilangnya, ya kok aku keduluan sama kamu kalau nggak salah ya, kalau nggak salah, iya dia bilang gitu atau sebenarnya dia ada perasaannya sama juga atau gimana aku lupa. Tapi pada akhirnya kita nggak bisa karena dia masih abu-abu sama pacarnya gitu. Jadi kamu temenan sama dia punya pacar tapi nggak jelas gitu ya. Pada saat itu hubungan mereka lagi nggak jelas gitu. Kamu punya perasaan sama dia juga punya perasaan sama kamu. Sepertinya iya. Tapi kamu bilang duluan gitu. Aku bilang duluan. Dan ternyata reaksinya Dia biasa aja Maju. biasa aja. Karena itu dia gimana? udah mengira itu akan terjadi gitu loh. Dia udah bisa membaca juga gitu. Gitu sih. Tapi aku salut sih sama keberanian kamu. Soalnya aku tahu Maju karena udah kenal lama itu kali ya. Jadi aku udah bisa baca kalau misalnya aku ngomong juga itu aku dan dia bisa meminimalisir apa ya? Ya broken friendship gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi kita bisa counter itu gitu loh. Kalau misalnya ada misalnya dia ngambek atau dia nggak enak atau awkward tuh pasti cuman ya ada period time ntar kita balik lagi. Kayak aku percaya aja gitu. Oh iya, sudah Karena kita dipikirkan udah tahu konsekuensinya intinya gitu. Kayak gitu sih. Nah aku lanjutin ya Mbak Ju cerita yang tadi. Terus abis gitu ternyata beneran setelah aku confession itu setelah aku confess gitu ya alhamdulillahnya gitu kita bisa gitu loh masih berteman baik gitu bahkan sampai sekarang Wow, gitu. itu sih hebat loh. Biasanya itu Kita berdua kalau bisa dengan lapang dada gitu Mbak Ju menerima itu gitu kamu sih. sangat dewasa, berarti dia juga dewasa banget. Alhamdulillahnya iya. Jadi ya karena aku udah tahu itu kali ya Mbak Ju. Kayak misalnya itu tadi konsekuensinya udah aku pikirin gitu kalau misalnya ini ya palingan gini gitu. Tapi ternyata enggak gitu. Kita berdua baik-baik saja. Terus yang kedua ya, langsung aja. Yang kedua itu kita ada di fase yang sudah cukup matang gitu. Terus dia kayak ngedeketin aku aja sih kode-kode lagi gitu Mbak Jo. Meskipun bercandaan kan. Akhirnya aku bercandain. Terus dia beneran gitu. Yang bener kamu bercanda atau enggak sih gitu. Ya enggak lah gitu. Terus akhirnya oh iya kayaknya dia beneran nih gitu. Kayak cuma tinggal aku aja yang bilang gitu loh Mbak Jo. Soalnya dia menunggu jawaban aku gitu pada saat itu. Dan ya aku udah itu orang yang sama nggak sih? Orang yang sama. Oh my god. Nggak move on nih. Udah sempat move on. Dia kayaknya juga udah sempat move on juga. Soalnya ini periodnya udah lama Baju. Oh iya. Periodnya lama dari yang sama itu. Terus ya abis gitu aku udah merencanakan untuk jawab atau ya langsung aja gitu. Kayak confess kayak dulu aku pikirannya cuman ya kan ini situasinya beda jadi kata-katanya beda lagi lah gitu. Kayak gitu. Terus ada sesuatu yang aku nggak bisa cerita di sini dan itu membuat aku nggak bisa gitu loh ngomong ke dia gitu. Nah akhirnya nggak bisa nih ya udah gitu. Tapi setelah hal itu terjadi Maju kan ada yang ganjil ya di sini. Akhirnya aku berpikir lagi kalau misalnya aku simpen dia akunya juga nggak enak dan aku juga mikirin konsekuensi yang kayak dulu gitu kalau misalnya aku confess ke dia gitu. Ternyata aku menemukan kemungkinan yang itu tidak akan tidak akan broken our friendship lagi gitu. Tidak akan merusak pertemanan kita. gimana caranya? Nah, udah ya. Pada akhirnya setelah hal itu terjadi aku bilang lah sama dia Maju. Kamu Aku lagi lagi yang bilang. Karena kan dia
nunggu jawaban aku juga sebenarnya. Kamu bilangnya gimana? Kalau boleh tahu teknisnya, Aku bilang kan, terus redaksionalnya lah, redaksionalnya gimana? Aku bilang itu, ya aku WhatsApp dulu, nanti aku mau telepon gitu. Terus dia bilang, lah biasanya kamu mau telepon aja, kenapa ini bilang gitu. Nah dari situ dia tuh udah baca tuh Maju. Ada sesuatu nih berarti gitu. Dia ceritanya kayak gitu. Dia aku telepon. Jadi sebenarnya aku ungkapkanlah data-data itu gitu, kayak kronologi ketika dia WhatsApp aku yang dia nunggu jawaban aku itu, dan seterusnya sampai yang rencana aku buat bilang ke dia tapi nggak bisa dan baru bisanya sekarang, tapi ya kita nggak bisa sama-sama karena ada sesuatu hal yang terjadi kayak gitu kan. Terus nah itu aku bilangin, aku runut gitu. Terus dia bilang gini, jawabannya dia tuh menurut aku cukup bijaksana, tapi ya cukup menyakitkan buat kita berdua sebenarnya. Aku merasanya gitu. Terus dia bilang gini, sebenarnya aku tinggal nunggu jawaban kamu aja gitu. Kamu bilang iya atau kamu ada kode iya gitu, aku udah siapin tiket buat aku langsung pulang. Dia bilang gitu aja. Terus ya tapi nggak apa-apa gitu. Terus aku bilang lagi Maju, tapi setelah ada apa ya, ada hal Tragedi setelah dalam ini hidup terjadi, nggak maksudnya setelah ini aku bilang ini dan kita sekarang udah tahu gitu, kita nggak kenapa kan gitu. Kayak aku bilang kayak gitu, kita masih temenan kan gitu. Terus dengan bahasa Jawa dia bilang gini, lah lapo gitu. Nah, terus gimana? Nah, terus kenapa dia bilang gitu, ya nggak apa-apa lah gitu. Ya udah, terus terjadilah sampai sekarang kita masih berteman baik. Luar biasa sih. Gitu sih. Aku salut sama keberanian kamu, ya sama beraniannya dia juga lah. Kayak kita sama-sama lapang dada gitu sih Baju. Tapi ya tetap aja kan namanya hati kita nggak ada yang tahu yang Baju dia gimana gitu. Tapi aku berdoanya sih mudah-mudahan ya kita berdua baik-baik saja. Iya, tapi masalahnya karena beda kota juga kan, jadinya ya friendzone-nya nggak begitu terasa loh Din. Ya tapi Itu sih kan dia udah pulang. sekarang udah pulang. Oh udah pulang, deket rumah kamu. Iya. Kamu nonton ya? Jangan-jangan nonton nih dia nih. terus awal sudah ngomong itu, terus udah selesai kan, aku udah selesai. Sekarang Baju mungkin ada contoh. Oh iya. Saya ada temen tuh yang friendzone dulu, berteman baik banget, suka ngerjain tugas bareng apa bareng, akhirnya menikah dan mereka bahagia, happily ever after. Jadi kenapa bisa seperti itu? Karena kalau sudah friendzone ya, sudah berteman lama, itu tuh udah menemukan kecocokan, udah tahu kelebihan, kekurangannya dia, bahkan udah kenal keluarganya. Nah, Itu yang bikin orang kenapa umumnya sih ya, yang dari awalnya temenan terus akhirnya menikah itu lebih langgeng biasanya. Nggak semuanya seperti itu. Ya. Cuma memang kalau dari teman itu memang lebih enak sih Din, lebih apa ya, kayak udah saudara tapi tidak selalu ada. Saling melengkapi tapi bukan pasangan. Oh my God, ya bener. Iya. Jadi nggak butuh waktu lama untuk adaptasi intinya. Kalau udah dari temen kemudian akhirnya menikah kayak gitu tuh enak banget sebenarnya. Iya. Masalahnya ada yang ngaku, ada yang enggak, begitu. Nah, kalau misalnya saat ini teman-teman sedang mengalami masalah itu ya kayak lagi ada di friendzone, kamunya ada rasa dianya masih nggak tahu kode yang kamu kirim, nggak sadar kode-kodenya, itu harus gimana coba? Nah, terus gimana Baju ada pengalaman pribadi nggak? Oh ada, tapi ya sekitar 1000 tahun yang lalu lah, 1 milenium yang lalu lah. Oh my God. Waktu masih It's a very long time Ice ago. Age. Mammoth? Hah? Okay. Masih mammoth. Udah lama, iya pernah dulu. Jadi tuh waktu itu aku senang berteman dengan teman-teman laki-laki. Jadi temanku laki-laki itu banyak, dikelilingi laki-laki karena biasanya berteman sama cowok itu kan mereka nggak baper, nggak ribet ya. Iya, dan mereka itu ketika punya temen cewek gitu kan kayak diprinseskan dan kita tuh kayak dispesialkan buat mereka. Kalau aku itu dibalut dengan bulian mereka Mbak. Iya, dibully juga bisa-bisan. Oh, iya. Cuma apa-apa tuh cewek dulu kadang gitu. Iya benar-benar. Kayak gitu. Nah, di antara teman-teman aku itu ada yang ngaku kalau dia suka sama aku. Dan dia nembak dong. Oke. Nembaknya tuh nggak sekali 2 kali. Oh my God. 3 kali. Oh.
pertama dia bilang, oh ya aku suka sama kamu, Iya. kita jadian aja gitu-gitu Mas. Ya Aku bilang, zaman aku dulu dengan banget ya kan. tegas bilang kalau enggak, aku maunya sama temenan aja kayak biasanya seperti kita bareng-bareng itu. Jadi nggak perlu ada romance relationship, romantic relationship, no gitu kan. Terus udah ditolak kayak gitu, selang beberapa bulan Ngomong lagi, confess lagi. Ya dia tuh kayak serangan bertubi-tubi gitu serangan loh, fajar. sampai menunggu saya menyerah untuk bilang iya. Iya. Tapi ternyata saya nggak mau. Yang ketiga kalinya juga bilang seperti itu, nggak mau, tetap nggak mau. Yang ketiga kalinya aku bilang kalau kayaknya aku udah sama orang lain kayak gitu. Terus akhirnya ya udah dia harus menerima itu dan hubungannya jadi dingin. Kalau dulu masih temenan, masih hangat, masih oke-oke aja. Terus Setelah itu dia kayak agak menghindar ya, mulai ngerasa mungkin sakit hati. Iya benar. Ya dia butuh waktu lah buat menerima gitu kan. Iya benar. Menerima kenyataan ditolak 3 kali. Iya. Ya itu sakit semua juga. Terus udah. Ya udah, terus kita lulus ya, karena 1000 tahun yang lalu. Terus akhirnya ya sudah menentukan hidup masing-masing dan aku nggak menikah dengan pacarku saat itu dan dia juga aku nggak tahu nikah sama mungkin temen-temennya dulu yang dimana aku nggak tahu lah. Ya, yang jelas sekarang sih pernah ketemu di media sosial dan dia cuma say hi tapi nggak pernah ada komunikasi lagi gitu. Oke. Terus untuk solusinya gimana sih buat teman-teman yang lagi friendzone ini? Iya. Nah, kan nggak semuanya bisa kayak cerita aku tadi yang maju. Iya, Alhamdulillah. bisa menerima kayak gitu. Jadi kayak cowok yang suka sama aku itu, ternyata dia nggak bisa menerima. Benar. Nah, kalau misalnya, kita mau bahas satu-satu nih. Ya, kalau misalnya dalam keadaan yang sama kayak cerita Mbak Juju tadi ya. Misalnya posisinya kamu yang suka sama dia. Misalnya Dini suka sama cowok. Nah, itu teman aku tuh, ya kan? Teman. Terus kamunya kepengen dia suka sama kamu juga atau gimana? Aku pengennya pengennya dia kan, pengen gayung bersambut. Iya, pengennya gayung bersambut gitu. Panci ketemu tutup dong, biar nutup kan pas gitu loh, biar mateng dalamnya. Iya, karena memang posisiku single juga ya kan. Aku tahu posisi dia single juga misalnya kayak gitu ya. Jadi ya pengennya gayung bersambut gitu. Nah, itu caranya adalah menunjukkan kemampuan diri gitu. Kayak misalnya dia biar respon atau feedbacknya ke kita tuh kayak, ntar ada komen nggak nih gitu, ada feedback nggak nih dari dia gitu setelah kita show off itu kayak gitu. Jadi ceritanya kamu reveal perasaan kamu dulu? Enggak, belum aku belum reveal. Jadi kayak masih pengen memperkuat dia, pengen ngetes dia suka sama kamu juga atau enggak, gimana caranya gitu kan? Iya gitu. Jadi kayak misalnya dia udah kode-kode nih, tapi kan masih pengen yakin beneran nggak nih gitu. Masih udah lempar kode tapi masih sembunyi hati aja. Ya benar kayak gitu. Jadi itu ya masih kamu nunjukin kelebihan gitu. Misalnya kamu ikut organisasi apa gitu kan. Bener. Terus kamu ikut suka, lomba apa, menjuarai apa gitu kan. Nah, misalnya dulu kan aku suka ini debate kontes gitu-gitu, English contest gitu-gitu kan. Nah, kayak aku ya udah gitu fokus ke situ. Tapi kalau misalnya dia ada komen atau ada feedback apa gitu kan, berarti ya nih berarti dia seneng nih sama gue nih kayak gitu. Terus langkah selanjutnya adalah apa ya? Kalau misalnya memastikan lagi, misalnya kurang, aku pengen memastikan lagi, ya dikasihnya itu misalnya selain unjuk bakat apa ya Mbak Jo? Kasih jarak. Oh ya. Kalau kamu pengen ngetes dia suka juga sama kamu dia atau enggak gitu. Kamu kasih jarak, pura-pura menjauh sebentar aja. Kalau dia mencari kamu, dia sepertinya butuh banget sama kamu, mungkin dia pun punya perasaan yang sama. Betul. Tapi kalau kamu udah menjauh, tapi dia biasa aja, nggak pernah nyari, ya sudah gitu. Berarti nggak kodenya nggak nyampe, nyampe tapi dia nggak mau mengambil kode itu. Kayak gitu. Nah terus saya udah nih biar gayung bersambut itu ya udah gitu, tinggal siapa duluan yang berani untuk confess gitu, dia duluan atau aku duluan gitu sih. Nah tapi kalau misalnya di posisi lainnya Mbak Jo, friendzone-nya itu kejebak yang
kalau misalnya ngaku itu akan broken the friendship Iya, gitu. Itu beda lagi, bukan itu kayak beda gitu. lagi. Cara selanjutnya untuk keluar dari friendzone itu kamu harus fokus melakukan sesuatu yang kamu sukai. Iya. Misalnya ya hobi kamu atau menciptakan sesuatu atau ikut organisasi apa gitu Betul. ya. Atau jualan online. Jualan online. Itu sibuk banget itu. Bisa jadi selebgram, jadi tiktoker, Nah, gitu bikin konten. bikin konten sampai Iya. akhirnya kamu jadi sukses, sibuk, kamu nggak mikirin dia terus Bener. gitu. Iya. Baru mikirinnya pada saat lagi mau tidur. Sama aja. Sama aja. Nah, terus Dan yang terakhir ya, solusi terakhir untuk mengakhiri friendzone itu apa? mengakui perasaan. Jujur, mengakui. Kamu harus mengakui perasaan kamu dengan jujur, tapi dengan menyiapkan konsekuensi apa yang akan kalian dapatkan setelah salah satu di antara kalian itu jujur Iya, tentang kayak aku perasaannya, tadi. kayak kamu tadi. Bagaimana cara untuk siapnya gitu loh, Din, masalahnya itu. Iya sih, nggak semuanya berani juga. Nggak semuanya berani juga. Masalahnya kalau jujur, nanti dia menjauh, Iya. nanti bisa kehilangan, nggak bisa bareng-bareng lagi Iya, gitu. Padahal iya, kalau masih temenan kan enak, mau jalan kemana, mau bercanda, mau apa gitu. Nah, temen mah temen aja gitu. Tapi ada juga loh yang beranggapan kayak gini, kayak sebenarnya hubungan tertinggi itu pertemanan ternyata. Karena dalam pertemanan, persahabatan itu nggak ada yang namanya putus gitu. Iya, Sedangkan long di last. pacaran itu namanya putus. Tapi mau nggak mau, kalau memang ada special feelingnya, ada romantic, apa namanya, sexual, Relationship. iya relationship, sexually attracted gitu ya, pasti pengen lebih. Nggak mungkin cuma teman bercanda doang, teman curhat doang, pasti pengen memiliki. Intinya akhirnya seperti itu. Kalau misalnya salah satunya ternyata get into you ya, nggak ada perasaan sama kamu, ya sudah. Gitu. Setelah confess, setelah mengakui dan ternyata dia nggak bisa gitu, Ya udah gitu. harus terima. Benar, jadi kita sudah menghitung konsekuensinya tadi kan ya Mbak Jo. Harus terima kalau ternyata akhirnya kalian juga nggak bersatu gitu. Ya udah. Berarti kalau udah kayak gitu, fokus lagi ke hal yang positif lagi. Nah, betul. Alihkan perhatianmu, jangan lama-lama Nggak move on. terlarut-larut. Jangan nggak move on kayak gitu. Segera move on. Yes, karena kenapa kita bisa menghitung resikonya? Tadi kan kita udah kenal nih ya Mbak Jo sama teman kita, misalnya nih udah kenal banget gitu kan. Berarti kan kita sudah bisa memperkirakan gitu kan. Kira-kira kayak gimana nih gitu. Nah kayak aku tadi gitu, karena ya ada sih kemungkinan jeleknya, ada kemungkinan baiknya kayak gitu. Karena aku tadi udah ngitung. Kalau kemungkinan jeleknya ini ya paling kita awkwardnya cuma sekian bulan aja karena atau in a very short period of time gitu kan. Karena kita saling baik satu sama lain gitu. Karena kalau kita yaudah itu aja, kita nggak mungkin nggak ketemu lagi kayak gitu. Nah itu tuh bisa dipertimbangkan juga gitu kan yang baju misalnya kayak contoh aku tadi gitu sih. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang kejebak friendzone Bisa segera keluar dari jebakan Batman. Dari jebakan friendzone itu tadi. Ada yang in a good way-nya kalian bisa gayung bersambut dan bisa bersama. Ya unfortunately kalau misalnya itu tidak bisa gayung bersambut ya jalan sendiri-sendiri. Jalan sendiri-sendiri dan harus terima itu. Betul, harus terima. Kalau sudah jalan sendiri-sendiri itu artinya kalian belum berjodoh dan harus fokus ke hal lain yang lebih positif. Harus segera move on. Siapa tahu setelah keluar dari friendzone ini kamu jadi makin sukses gitu kayak karena pelampiasan atau mengalihkan perhatiannya itu dengan hal-hal produktif gitu kan, malah jadi hebat. Exactly. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga podcast atau video kita kali ini bisa memberi masukan secercah harapan ya secercah harapan. Harapan palsu. Enggak dong. Buat teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Thank you for watching. Cheers.